Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul cuman satu langkah lagi. Kenapa kok nggak mau ambil atau kok nggak diambil? Di video ini aku ditemani oleh Ino. Ino ini ya pemula banget ya menurutku. Terus ada yang anak pelajaran yaitu Willy dan Andi. Mungkin di video ini kalian nggak bisa terlalu detail memperhatikan ya, tapi setauku pegangan atau gripnya Ino itu dia pakai backhand grip terus. Jadi mau posisinya di forehand atau di backhand tetap dia pakai backhand grip terus. Dan backhand gripnya itu yang jempolnya berada di bagian lebar dari raket yang kayak gini loh teman-teman. Jadi pegang di bagian lebarnya raket pakai jempol. Bagi yang belum tahu, mungkin backhand grip itu nggak cuman kayak gitu aja ya, itu biasanya dipakai buat kalau net kill, terus sama kalau bolanya berada di depan kita. Kalau di posisi backhand tapi bolanya berada di depan kita, biasanya pakai kayak gitu. Tapi ada juga teman-teman di sini yang pakai backhand grip kayak gitu kalau mau ngelob. Jadi bolanya udah kayak di samping atau di belakang kita, terus dia pakai backhand grip. Ya itu memang bisa keras nih, tapi arahnya mungkin agak ngatur di polesnya. Ya gak apa-apa sih, tekniknya orang itu kan ya beda-beda. Yang penting itu hasilnya berkualitas atau enggak. Di game pertama ini aku lihat Andi sama Willy tuh nggak ngincer Ino ya, soalnya ya Ino kan masih pemula banget, kasihan kalau diincar. Banyak kesalahan-kesalahan sendiri yang dibuat oleh Willy, dan aku sendiri juga kalau servis sering nyangkut, soalnya aku harus hati-hati karena di belakangku ada Ino. Ya seharusnya kalau acara gendongan kayak gini ya, itu seharusnya Ino itu ditaruh di depan, tapi kayaknya Ino itu walaupun ditaruh di depan juga punya kecenderungan untuk mundur-mundur. Jadi ya aku bebasin dia biar nggak terlalu jaga di depan terus, biar dia juga mengalami bagaimana rasanya berada di bagian belakang, ngambil belakang dan sebagainya. Di game kali ini aku sih nggak berharap banyak buat menang ya, soalnya Ino karena pemula, jadi meski misalkan sama lawan tuh dikasih ke Ino terus, pasti aku keteteran dan ya hopeless, soalnya buat apa aku menangin atau main ngoyo-ngoyo nanti malah cedera. Dan selain itu pukulannya Ino itu juga sering nanggung. Jadi ya bukan karena apa ya, aku nggak bisa ambil, tapi karena nggak mau ambil karena pukulannya ya terlalu tanggung, nanti sama lawan juga nggak langsung di smash. Kalau di smash tuh aku lebih gampang untuk mengembalikan, tapi kalau ditaruh blessing di drop shot, di silang net itu sulit, soalnya kan aku nggak tahu Ino mau lari ambil atau enggak, soalnya dia itu random, nggak ngerti sama sekali mengenai aturan strateginya dalam badminton. Mungkin di video ini awal-awal dia itu gabung sama grup badminton ini ya. Yang terakhir aku ketemu Ino mungkin 1 atau 1,5 tahun yang lalu. Sekarang dia udah kuliah di luar negeri sih. Jadi yang terakhir itu
Aku rasa Ino sudah cukup banyak kemajuan, khususnya nempati tempat-tempat mana yang seharusnya dia ambil bola dan jauh lebih siap sih daripada yang di video ini. Nah, kalau kamu itu pemula banget kayak Ino ya, sebelum kalian belajar teknik-teknik apapun dalam badminton, sebaiknya kalian tuh belajar footwork dulu. Kalian bisa belajar dari YouTube sih, banyak tutorial ya, coach yang di channel lain tuh biasanya seneng ngasih kayak pelatihan yang basic-basic gitu. Ya boleh pilih coach manapun sih, biasanya sama. Tapi aku lebih sarankan kalian lihat YouTube-nya orang-orang yang dari luar negeri sih, jangan yang dari Indonesia. Tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris ya, atau kalau enggak dimunculkan subtitlenya. Soalnya kalau dari yang luar negeri itu biasanya bikin videonya nggak ngasal, atau mereka lebih banyak waktu untuk editing. Jadi videonya itu bagus dan berkualitas, maksudnya lebih jelas gitu untuk ngasih tutorialnya. Ya walaupun aku nggak menghina channelnya dalam negeri, kadang-kadang ada yang bagus juga, tapi kayak pencahayaannya mungkin kurang, jadi nggak terlalu jelas, walaupun sebenarnya konten mereka untuk edukasi bagus. Ya intinya kalau kalian belajar dari YouTube, bukan dari coach yang beneran. Kalau kalian sewa coach beneran itu kan kalau salah langsung dibenerin, jadi langsung praktek. Tapi kalau lihat dari YouTube, kalian ambil dari beberapa channel lah, jangan cuma satu aja. Oke, balik lagi. Kalau pertama ya kita harus belajar footwork. Footwork itu kalau di awal-awal mungkin posisi berdiri kita ya. Biasanya kalau badminton itu ada yang namanya kaki raket dan kaki non raket. Jadi kaki raket itu misalkan aku kan kidal, mainnya pegang raket pakai tangan kiri, berarti kaki raketku itu adalah kaki kiri. Sedangkan kalau kalian pemain kanan, itu kaki raketnya adalah kaki kanan. Setiap pukulan itu biasanya diakhiri dengan kaki raket yang di depan atau yang berpijak. Walaupun itu pukulannya backhand ya, itu kaki raketnya dulu yang maju baru mukul. Kadang-kadang memang nggak selalu kita kaki dulu baru mukul. Kadang-kadang waktu di udara kita mukul dulu baru kakinya napak ke lantai, itu ada. Dan kalau non kaki raket, kaki satunya yang napak waktu kita mukul, bagaimana? Apakah boleh? Ya itu namanya kepepet. Coba, itu nggak ideal maksudnya, tapi kadang-kadang ya meskipun atlet juga melakukan hal itu, maksudnya supaya jangkauannya lebih cepat aja. Tapi sebenarnya nggak terlalu ideal. Tapi karena atlet udah latihan banyak dan didukung oleh otot lain ya, otot core atau otot inti itu biasanya di perut. Kalau otot core-nya itu bagus, meskipun badannya melintir, pukulannya juga pasti lebih berkualitas. Tapi kalau kamu pemula banget, sebaiknya ngikuti cara-cara yang umum-umum dulu. Jangan badannya dipelintir-pelintir. Dan aku amati ya, meskipun anak-anak yang biasa main sama aku yang otodidak, walaupun udah main bertahun-tahun, sekitar 5 tahun lebih aku kenal, tetap mainnya kayak gitu. Jadi posisi badannya itu kadang ngambil tuh masih melintir atau masih
ngambil tambah lama tambah kayak mau jatuh itu, terus waktu ngambil di depan juga mau jelungup atau mau jatuh ke depan. Jadi pokoknya posisinya itu nggak imbang gitu. Nah itu karena mereka ini dulu nggak pernah latihan footwork. Jadi langkah pertamanya itu coba kalian buka kedua kaki sekitar jaraknya sepundak ya, jadi sekitar berapa 60 sentian lah. Itu kaki kiri dan kanan dibuka sejajar, lalu mulai nutup dari yang kaki non raket itu ditutup, terus kaki raketnya dibuka ke arah, misalkan kamu kanan, berarti kaki kiri nutup mengarah ke kanan, ke kaki kanan, lalu kaki kanannya dilebarin. Jadi tukar posisinya, kaki kanan dibuat kaki kiri dan kaki kiri dibuat dorong ke kanan. Lalu nanti jatuhnya di kaki kanan. Itu coba kalian gitu dan sebaliknya ya. Ngarah ke kanan, ngarah ke kiri, nanti majunya juga kayak gitu. Misalkan maju serong kanan, maju serong kiri, itu langkah kakinya juga kayak gitu. Jadi ditutup terus dibuka. Jadi baliknya juga ditutup lagi yang kaki kanan, terus balik kiri, baru posisi siap yang kakinya dibuka kayak tadi. Itu kalian latih terus sampai mateng, sampai bisa. Nah aku lihat karena Ino ini gak pernah latihan kayak gitu sama sekali, dan taunya cuman pokoknya mukul bola. Untung loh ini Ino masih bisa menempatkan atau tepat mukulnya shuttlecock pakai raket, itu masih bisa tepat. Kadang ada orang yang pemula banget, waktu bola itu diangkat malah lobot. Nggak cuman pemula, orang yang udah bertahun-tahun main badminton tapi otodidak juga sering melakukan hal itu, jadi lobot. Aku juga kadang lobot sih kalau misalkan pinjem raketnya teman yang terlalu ringan gitu. Kadang-kadang di awal-awal pasti aku lobot, soalnya masih belum terbiasa ayunannya. Tapi kalau kalian udah bertahun-tahun main terus nggak ganti raket, tapi kok sering kayak gitu, berarti ada yang salah dengan teknik pukulanmu. Dan itu biasanya ya bukan disebabkan karena timingnya itu, tapi karena kakimu salah. Jadi kalau mau mukul di lob tuh ya, kaki raket itu biasanya kan berada di belakang tubuh, baru habis mukul dibawa ke depan. Nah itu pun kalau aku dulu pernah ngomentari di video TikTokku, itu pun juga banyak orang-orang pinter orang-orang pinter badminton yang mengatakan itu salah, enggak selalu seperti itu, ini itu dan sebagainya. Nah yang lucu ya kemarin tuh di komentar-komentar Instagram banyak menilai permainannya Kevin sama Marcus, yang nyala-nyalain, terus banyak yang mendukung juga. Terus ada satu komentar yang menarik yang dia bilang kayak gini, aku maunya menyalahkan salah satu, entah Kevin atau Marcus, mau menyalahkan, tapi takut sama netizen yang selalu bilang nanti disuruh main, disuruh gantiin. Ya, jadi udah keder duluan. Jadi aku lihat komentar-komentar netizen Indonesia itu pedes-pedes dan nggak mendukung sama sekali. Kan kita mau berpendapat kan ya gak apa-apa. Kalau atletnya baca, dan aku rasa nggak bakalan baca. Kalau atletnya baca ya supaya bisa mawas diri atau memperbaiki diri lah, jadi nggak sombong kayak gitu. Nah kalau dalam kasusnya Ino, bola di depan mata dia nggak bisa ambil karena posisinya awkward. Dia mau melangkahkan kaki nggak bisa karena kepinginnya kakinya diam, tapi cuman tangannya aja yang mengayun, atau bahasa Jawanya itu nyenggek.
cuma meraih aja gitu, tapi kakinya statis. Misalkan Ino kan pakai tangan kanan, tapi kaki kirinya itu di depan, kaki kanannya di belakang. Ya itu mau posisi siap seperti itu nggak apa-apa. Yang penting kan pukulan terakhir kaki raketnya atau kaki kanannya harus maju kan. Tapi dia itu statis, jadi kaki kirinya tetap di kiri, di depan, terus kaki kanannya di belakang. Dia ngayuh atau ngeraih bola pakai tangan kanan. Terus nggak bisa karena kurang jauh, karena raihnya itu kurang jauh. Jadi dia mau nggak mau harus melangkah. Tapi nggak tahu bagaimana caranya melangkah. Nah, soalnya posisi berat tubuhnya itu udah nggak di tengah, atau kalau melangkah mungkin mau jungkel atau mau jatuh. Jadinya dia mending statis. Nah itu udah salah. Pertama-tama core otot core ya, otot perut itu pusat gravitasinya harus di bawahnya perut. Jadi titik keseimbangannya itu harusnya di situ. Jadi kalian bisa maju mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke belakang itu bisa lebih cepat. Tapi kalau pusat gravitasimu berada di dada, dan aku lihat Ino ini kan juga agak bungkuk ya. Setiap kali ada bola datang itu dia maunya mau mukul sekeras-kerasnya, pokoknya maunya itu smash terus gitu. Kayaknya itu kayak gitu. Jadi bola selalu dijemput sama dia. Nah itu juga salah sih, soalnya harusnya pusat gravitasinya jangan di dada tapi di perut atau perut bagian bawah juga. Intinya kayak gitu. Makanya banyak bola yang nggak bisa diambil walaupun cuma satu langkah aja ke depan. Mungkin kalau kalian niat belajar dari YouTube-nya orang lain, mungkin yang perlu aku bagikan di sini, coba perhatikan kaki raketnya. Kaki raketnya yang di video tutorial itu, kaki raketnya itu berada di depan atau berada di belakang. Nah, itu kalian amati. Jadi kadang-kadang gini, orang ngasih contoh tapi lupa ngasih tahu secara detailnya ya. Cuman ngasih contoh gini loh caranya untuk melangkah kiri kanan. Tapi itu kan cuman simulasi ya, bukan real. Kalau real itu kadang-kadang kan bolanya nggak sejauh itu. Kadang-kadang deket. Nah itu kalau deket kita pakai kaki raket gimana. Terus kadang-kadang juga bolanya cepat. Kita nggak bereaksi untuk bisa ngambil dengan cepat. Terus habis mukul kayak gini biasanya sama lawan ditaruh mana, kita harus lari kemana, itu kan ada juga. Jadi nggak melulu simulasi, tapi prakteknya kalau pengalamanku sering kayak gitu ya. Yang paling berpengaruh itu posisi kaki kita itu nggak selalu sejajar. Kadang-kadang ada momen ketika kaki raket berada di belakang, lebih belakang dikit, sekitar 1 tackle atau 20 sentian daripada kaki non raket. Dan begitu juga sebaliknya, kadang-kadang kaki raketku berada 20 cm di depan daripada kaki yang non raket. Itu biasanya dipakai kalau mau posisi defense atau kalau mau nyemes. Nah itu biasanya kayak gitu. Kecuali kalau yang servis atau nerima servis, itu biasanya kaki raketnya yang malah di belakang. Nggak tahu kok, atlet-atlet juga sering melakukan hal itu. Walaupun di awal-awal aku mulai main double, biasanya dulu itu aku nggak punya teori kayak gitu. Terakhir aku lihat-lihat di YouTube-nya pemain-pemain double, ya mereka mengajarkan bahwa kalau terima servis double itu kaki non raketnya yang di depan lah. Jadi seperti kalian tahu bahwa
teori-teori itu nggak selamanya dipakai sama atlet 100%. Kadang-kadang mereka malah melakukan hal yang sebaliknya di luar teori. Jadi seperti yang aku pernah bilang, kalau teori basic itu kalian harus menguasai dulu, baru kalau mau improvisasi boleh. Tapi jangan improvisasi dulu baru nggak peduli sama basic. Mending kalau kalian tuh improvisasinya boleh, terus belajar yang basic itu nggak apa-apa. Tapi yang sering orang-orang lakukan, ngambil intinya dari pemain-pemain yang hebat tuh kayak gini, terus diambil atau diadopsi, tapi lupa latihan yang basic. Padahal seharusnya basic dulu. Kalau aku lihat di game kedua ini ya, selain memang Willy dan Andi ngincer ke Ino juga kayak merasa bersalah, terus sering nyemes. Tapi smashnya itu nanggung, jadi ngambang, nggak terlalu tajam, jadi sama lawan bisa dibelokkan dengan mudah ya. Kalau kayak gitu udah aku nggak bisa apa-apa. Jadi sebagai partner aku nggak bisa apa-apa, soalnya kalau bola smash pasti kembalikannya itu kan cepet ya. Soalnya tiba ke daerahnya lawan juga cepet, aku nggak bisa antisipasi sama sekali. Tapi kalau bolanya dari Ino mungkin cuma drop shot atau ngelob, aku mungkin masih bisa perkirakan sama lawan bakal ditaruh mana, terus aku bisa lari-lari ke sana. Tapi kalau dari Ino lebih sering nyemes, apalagi smashnya itu nanggung, udah gak keras, terus posisi smashnya itu nanggung di tengah-tengah atau ngambang, nah itu udah aku gak bisa apa-apa. Walaupun mungkin aku seharusnya yang jadi backup ya, tapi Ino sendiri kalau habis nyemes ditaruh di depannya Ino juga dia nggak bisa apa-apa, soalnya fokusnya dia cuman nyemes sekeras-kerasnya ke daerah lawan, nggak peduli arah, nggak peduli itu kenceng, hasilnya kenceng atau nggak peduli itu tajam atau enggak, pokoknya mukul sekeras-kerasnya ke daerah lawan. Nah itu mungkin lebih dihindari ya kalau kalian tuh pemula. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga membantu dan kalian yang pemula supaya lebih bersemangat. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.